Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kau sungguh sangat baik bagi kami. Di saat masalah badai menerpa kami tahu kami akan terbang di atas badai itu bersama dengan Tuhan. Kami tenang karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Sungguh sangat baik bagi kami. Biarlah kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, tapi kepada-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Untuk pujian penyembahan telah kami naikkan. Terima kasih untuk korban offering yang telah kami berikan. Biarlah itu semua menjadi suatu persembahan yang harum dan kudus berkenan kepada Tuhan. Maka sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap daripada kami, khususnya hamba-Mu Tuhan. Meskipun hamba-Mu sudah menyampaikan pesan ini berkali-kali, tapi hamba-Mu tahu persis bahwa tanpa Tuhan, tanpa penyertaan-Mu, pengurapan-Mu, sia-sia lampu hamba-Mu mempersiapkan ini semua. Maka hamba-Mu sekali lagi meminta dengan segenap kerendahan hati, kiranya Kau Allah berkenan untuk menyertai pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda mujizat. Urapi lidah bibir hamba untuk bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya jemaat-Mu semua diberkati. Urapi juga jemaat-Mu, jamah hati telinga rohani mereka, supaya bukan hanya sekedar khotbah yang mereka dengar, tapi pesan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom, apa kabar saudara? Ya, pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan malam hari ini sangat personal buat saya pribadi saudara. Dan saya nanti akan menunjukkan, men-sharingkan kesaksian. Jadi tema malam hari ini judulnya adalah Gosipin Yesus. Ya, maksudnya apa ini gosipin Yesus gitu ya? Menggosip tentang Yesus. Kita baca ayatnya saudara. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Nah saudara, jadi ternyata Ayub ini meskipun dia orang saleh, meskipun dia orang yang takut akan Tuhan, bahkan tiap kali anak naik pesta, dia yang bakar korban bakaran minta ampun sama Tuhan, meskipun anaknya yang pesta gitu ya. Karena dia takut saudara berbuat dosa. Sehingga ketika dia mengalami hal semua musibah masalah ini saudara, dia sampai akhirnya minta menghadap Tuhan. Dia minta perkara Tuhan dan dia bilang, Tuhan apa nih salahku di mana nih? Aku nih orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, tapi kok ada banyak salah seperti ini. Nah ini baru di ayat ini di 42 ini dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Nah saudara, apa sih arti kata gosip itu saudara? Bukan hanya makin gosok makin sip ya. Tapi gosip itu kan ketika kita ngomongin seseorang atau dengar berita tentang seorang yang orangnya nggak ada di situ. Betul nggak saudara? Ya, kalau saya ngomongin misalnya Pastor Hani ada di sini, itu bukan gosip saya ngomong. Tapi kalau saya ngomongin Pastor Hani di luar sana, yang pada saat nggak ada Pastor Hani, itu saya gosipin dia misalnya. Nah saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita ini betul-betul pernah ngalamin pengalaman dengan Tuhan secara pribadi? Atau kita selama ini hanya gosipin Yesus? Artinya adalah kita tahu Yesus, kita dengar tentang Yesus dari khotbah, dari pemberitaan orang, dari kesaksian orang, dari Alkitab. Tapi kita sendiri gak pernah ngalamin Yesus. Gak pernah ngalamin pengalaman dengan Yesus. Itu namanya gosip Yesus saudara. Saudara dengar tentang dia tapi orangnya nggak pernah ada di situ. Nah saya merindukan biarlah malam hari ini kita bukan hanya sekedar gosip tentang Yesus, tapi kita semua betul-betul ngalami pengalaman dengan Yesus. Amin saudara. Karena itu kerinduan Tuhan sendiri. Dia rindu untuk bersekutu dengan kita. Pertanyaannya kita rindu nggak? Maka itu malam hari ini dia berbicara tentang intimasi, suatu keintiman. Nah yang pertama adalah keintiman itu adalah personal. Katakan personal. Keintiman itu adalah personal, pribadi saudara.
Kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Nah saudara, zaman dahulu hadirat Allah itu tidak tersebar di mana-mana, dia hanya tertentu saja. Nah dalam kasusnya Keluaran ini saudara Musa, itu dikatakan ketika hadirat Allah turun, tiang awan itu turun. Ketika tiang awan itu turun, Musa tahu bahwa Tuhan mau ngomong sama dia sehingga dia pergi ke kemah pertemuan. Dan semua jemaat Tuhan yang ada di tenda tahu Tuhan datang ibadah yuk keluar ibadah gitu. Mereka keluar dari tenda sujud dan menyembah. Firman Tuhan dikatakan mereka sujud dan menyembah. Dan di situ mereka seperti kayak ibadah gitulah. Tuhan bicara sama Musa, ya kan? Dan semua jemaat duduk berlutut di depan kemahnya masing-masing. Tapi setelah itu selesai, ada waktunya. Ketika tiang awan itu naik dan selesai, apa yang terjadi? Kita lihat baca di sini berikutnya. Dikatakan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, ibadah selesai. Tapi perhatikan, ada abdinya. Kita baca di sini 2, 3. Tetapi abdinya, siapa? Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kenapa ya kira-kira? Saudara pasti tahulah kenapa. Ya kan? Ingat loh, dia tuh dekat dengan Musa. Dan ketika Musa, tiang awan turun. Aku masuk, aku menghadap. Dan Yosua sebagai abdinya yang dekat dengan Musa. Meskipun dia tidak masuk ke dalam kemah pertemuan, pertanyaannya dia bisa merasakan hadirat Allah. Saya yakin bisa, saudara. Bisa nggak dia merasakan kemegahan, majestik, kedahsyatan hadirat Allah tiang awan itu? Dia lihat langsung dan Musa di situ. Saya yakin dia bisa, saudara. Dia bisa merasakan indahnya hadirat Allah, kedahsyatan, majestic of His presence and glory. Sehingga ketika itu selesai, Musa kembali. Dia nggak mau loh. Kenapa? Dia masih ingin menikmati hadirat Tuhan. Dia masih ingin menikmati kemuliaan, kedahsyatan. Meskipun mungkin tiang awannya udah pergi, tapi dia masih ingin menikmati. Itu kerinduan dia, saudara. Pertama, dia itu bukan keturunan Imam Harun loh. Berarti dia nggak berhak ikut masuk ke ruang kudus atau ruang maha kudus. Dia juga bukan keturunan Lewi. Jadi dia gak bisa ikut ibadah, bikin kegiatan ibadah, puji-pujian, penyembahan dan segala macam. Dia gak bisa, dia tentara, soldier. Tapi tidak mengurungi niatnya untuk bisa menikmati hadirat Tuhan semaksimal mungkin. Meskipun dia tahu dia gak akan punya privilege nantinya. Tapi mumpung ini dekat yang awan baru naik, Musa pergi, aku mau menikmati selama aku bisa menikmati. Itu adalah suatu kerinduan dari Yosua. Dia ingin merindukan dan merasakan akan hadirat Tuhan. Sampai ini sudah mengerti. Nah, perhatikan. Kita lihat di sini, saudara. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai kau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan kau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oh, keren banget ini ayat ini, saudara ya. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan berjalan di depanmu. Janganlah takut, janganlah hati. Keren. But 8 ayat kemudian
Kita baca ini saudara. 8 ayat kemudian, Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah lain, Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Nah, yang ngerinya ini, ayat 17 kita baca. 2, 3. Pada waktu itu, apa saudara? Murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu mereka akan berkata, bukankah malapetaka yang menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Ayat 18 lagi. Tetapi aku akan apa? Menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka. Yakni mereka yang telah berpaling kepada Allah lain. Baru 8 ayat sebelumnya loh. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku akan berjalan di depanmu. Tapi 8 ayat kemudian. Aku akan meninggalkan mereka. Aku akan menyembunyikan wajahku. Biar mereka tahu Allah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Lord, kok gampang banget ya engkau berubah pikiran. Saya terganggu waktu saya merenungkan firman ini, Tuhan. Apakah seperti itu engkau Tuhan? Ngeri sekali loh. Tuhan, kalau kita hidup mempunyai Allah seperti itu. Berbuat baik, ke surga. Jahat, dimakan singa. Berbuat baik, ke surga diberkati. Berbuat jahat, langsung ditelan bumi. Berbuat baik, kau diberkati masuk surga. Begitu jahat, engkau langsung kena kusta. Is it that simple? Is it that easy Tuhan? Segampang itu? Saya sampai bilang, Tuhan kok engkau gampang sekali berubah pikiran. Kayak seolah-olah tidak punya pendirian. Saya merenungkan ini saudara. Masalahnya cuma 8 ayat aja saudara. Kok segampang itu sih Tuhan? Sampai akhirnya Tuhan menyingkapkan, ketika saya mengulang-ulang, merenungkan kembali, membaca ulang. Baru Tuhan singkapkan saudara. Dan jawabannya ada di dalam ayat ini. Ayat yang tadi kita baca ini. Perhatikan. Kita baca lebih pelan. Musa memanggil Yosua. Ya. Dan berkata kepadanya. Nyanya siapa? Yosua. Betul? Apa itu? Di depan seluruh orang Israel. Tim PW nanti aku pinjam ya buat props. Katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau, siapa engkau? Yosua. Dikatakan akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini. Siapa? Israel. Ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Untuk memberikannya kepada mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Dan engkau, siapa engkau? Yosua akan memimpin mereka, bangsa Israel. Sampai mereka, siapa mereka? Bangsa Israel memilikinya. Ayat 8 lebih jelas lagi. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Siapamu? Yosua. Dia sendiri akan menyertai engkau. Siapa engkau? Bukan bangsa Israel. Yosua. Dia tidak akan membiarkan engkau. Yosua. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan tidak berjanji sama bangsa Israel. Aku akan meninggalkanmu, membiarkanmu. Dia berjanji kepada Yosua. Satu orang. Kenapa? Tadi ayat yang kita baca. Waktu Tuhan naik istilahnya ya, tiang awan. Apakah dia tidak melihat? Wow, Yosua merindukanku. Sehingga Allah bilang, wah ini keren banget Yosua. Masih muda, bukan Imam Lewi, bukan keturunan Imam Harun. Tapi dia merindukan hadiratku. Aku berjanji tidak akan meninggalkan dia, melupakan dia. Allah berjanjinya sama Yosua, bukan sama bangsa Israel.
Saya ambil perumpamaan seperti ini. Tim praise and worship boleh keluar lagi, saya pinjam. Ya, yuk nggak apa-apa rame-rame. Keren-keren soalnya kalian hari ini. Pakai kebaya, baru lihat saya orang kebaya lompat-lompat hari ini. Anak Kartini ya. Tapi minggu depan gitu lagi dong. Udah keren ya. Ya, Posma pinjam. Ya. Perhatikan kalau kita baca ayat ini sekali lagi. Ya, perhatikan. Lalu Musa memanggil Yosua. Anggap nih Yosua ini bangsa Israel ya. Dan berkata kepadanya. Bukan kepada bangsa Israel ya. Dikatakan apa? Di depan seluruh bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan mereka loh. Karena di situ ada perbedaanmu dengan mereka. Karena engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini. Karena dijanjikan. Dan kita lihat lagi. Di sini dikatakan akan berjalan di depanmu. Ya kan? Dia akan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan kau. Dan tidak akan meninggalkan kau. Sehingga waktu Allah ngomong ini sama Musa. Dikatakan, ayat 17, aku akan meninggalkan mereka. Jadi meskipun Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel. Ketika dikatakan, aku akan meninggalkan mereka. Allah betul meninggalkan mereka, tapi tidak meninggalkan Yosua. Dikatakan, kan ini mereka bisa melihat wajah. Aku akan membalingkan wajah, menyembunyikan wajahku. Lihat saudara, aku menyembunyikan wajahku. Mereka tidak bisa melihat wajah saya, tapi Yosua bisa melihat wajah saya seolah-olah seperti itu. Aku akan meninggalkanmu, aku akan membiarkanmu, aku akan menyembunyikan wajahku. Tapi tidak terhadap Yosua. Sekali dia bagian dari bangsa Israel. Mengerti? Oke, kembali dulu, tepuk tangan dulu. Terima kasih, cuma dikerjain gitu doang. Intimacy is personal, pribadi. Saudara, maaf. Kalau saudara tadi ibadah, saudara nggak dekat sama Tuhan. Tapi saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kok bisa? Saudara tahu kenapa? Saudara bisa loh nggak dekat sama Tuhan. Nggak intim sama Tuhan. Tapi waktu ibadah saudara merasakan hadirat Tuhan. You know why? Karena ada urapan secara korporat. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, kita menyembah sama-sama, hadirat Allah turun, kita menikmati. Meskipun kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bisa. Sama seperti suami saya udah dekat sama Tuhan, saya nggak perlu lah dekat sama Tuhan, yang penting suamiku dekat. Atau istriku sudah intim sama Tuhan, aku nggak perlu lah, no. Masing-masing harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena at the end of the day nanti, yang menghadap Tuhan tuh setiap pribadi, bukan suami istri. Saya nggak bisa begitu ngadap Tuhan, Lin kamu ikut Lin, nanti kalau ditanya Tuhan kamu wakilin aku. Nih jawab ini ya gitu, apa? Tuhan ini Andre bilang katanya nggak bisa saudara, harus saya ngadap. Intimasi, hubungan itu personal, pribadi. Yosua meskipun di tengah-tengah bangsa Israel yang bejat, yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan. Saudara pertanyaannya, Yosua masih manusia enggak? Masih. Yosua masih buat dosa enggak? Masih saudara. Karena setelah dia mengalahkan Jericho dan Ai saudara. Dia ditrik, ditipu, diprank sama bangsa Gibeon. Pura-pura miskin, tolong perdamaian supaya takut dibunuh kan. Oh Yosua enggak tanya Tuhan men. Kita damai, kita nggak akan ribut. Ternyata suku Gibeon, rajanya ya pura-pura jadi orang miskin. Kena tipu deh. Masih make mistake, masih buat kesalahan dia. Tapi Tuhan janji aku tidak akan meninggalkan. Beda dengan bangsa Israel. That means saudara kita bisa tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya juga, saudara bisa tidak dekat dengan Tuhan, tapi kok merasakan hadirat Tuhan di gereja.
Be careful. Personal, pribadi. Amin saudara. Setiap daripada kita perlu mempunyai keintiman dengan Tuhan. Keintiman seperti apa nanti saya jelaskan saudara. Nah yang kedua. Keintiman membuat kita takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Kita baca ayatnya. 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu yang jahat, entah itu yang baik. Entah itu baik, entah itu jahat. Pertanyaannya saudara, siapa yang menulis kitab ini? Raja Salomo. Dan perhatikan, ini adalah 2 ayat terakhir di kitab Pengkhotbah. Nah, Pengkhotbah ini saudara, ini enggak pernah salah saudara. Karena ini firman Tuhan. Pengkhotbah ini bisa salah, bisa buat dosa. Tapi pengkhotbah yang kita baca ini enggak akan pernah salah. Dikatakan apa 2 ayat terakhir? Takutlah akan Allah. Karena Allah akan membawa segala suatu perbuatan. Nah, penulis ini Raja Salomo. Pertanyaannya saudara, menurut saudara Salomo cinta Tuhan enggak? Saudara, Salomo cinta Tuhan. Ini buktinya. Perhatikan. Dikatakan apa? Dan Salomo menunjukkan apa saudara? Kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Jadi setuju dia mengasihi Tuhan ya, amin. Tapi pertanyaannya, dia takut akan Tuhan enggak? Dia mengasihi Tuhan jelas kalau kita baca ayat berikutnya. Berapa ribu saudara? 1000 persembahan dikatakan. Dia memberikan persembahan 1000 korban bakaran. Dan setelah itu Tuhan datang menghadap dia. Salomo, kamu mau apa? Minta apa saja aku kasih. Oh saudara bisa bayangkan kalau saudara seperti Salomo ditanyain, kamu mau apa? Andre, saya langsung keluarin handphone saya. Banyak Tuhan, ini listnya. Slide, gak habis-habis ini Tuhan tuh. Gak habis-habis, gak ada ending. Tapi Salomo bilang aku mau pengertian aja. Bangsa ini begitu besar. Jadi dia mengasihi Tuhan saudara. Tapi pertanyaannya, takut akan Tuhan enggak? Apakah mengasihi Tuhan otomatis takut akan Tuhan? Ternyata enggak saudara. Mengasihi Tuhan is one thing, takut akan Tuhan is another. Lihat ini saudara. Ya. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. Hanya, katakan hanya. Hanya dia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Mengasihi Tuhan tapi masih menyembah berhala. Saudara tahu kenapa dia masih menyembah berhala? Karena saudara tahu, istrinya itu bukan satu, bukan banyak, banyak. 1000 saudara. Jadi saya percaya dia manggil istri bukan nama, mungkin nomor. 3 tahun sekali, mana bisa ingat namanya. Kamu nomor berapa ya? Saya nomor 136, oh iya. Saking banyak ya, makanya Tuhan bilang sama Salomo, sebelum kau dan sesudah kau tidak ada orang sepertimu. Betul memang saudara, gak ada orang yang sekaya dia, yang sampai emas saja gak ada nilainya. Biasa, ngelihat emas tuh biasa, bukan Mas Bambang ya, ini Mas, betul-betul Mas. Ngelihat emas tuh biasa, dan dikatakan saking berhemat, pintar sekali. Dan yang ketiga tentunya punya istri 1000. Karena detik ini saya belum pernah lihat orang yang ada istrinya 1000 saudara. Ya. Nah, dia istrinya banyak. Dan ternyata tidak semua bangsa Israel, tidak semua orang Yahudi. Sebagian masih menyembah berhala. Sebagian dari mereka masih menyembah berhala. Taunya dari mana? Karena banyak 1000 saudara. Saudara pernah nonton film ini, film bagus saudara, saya rekomen saudara nonton. Judulnya Red Sea Diving Resort. Film Hollywood. Pemeran utamanya tuh Chris Evans yang main Captain America. Ya mirip saya mukanya. PD-nya setengah ampun ya. Nah, jadi ternyata film ini berbicara tentang agen rahasia Israel saudara. Mereka
pergi ke Afrika, ke Ethiopia, mereka membeli suatu resort. Kayak tempat liburan di tepi pantai. Di dekat Laut Merah, makanya dibilang Red Sea Diving Resort. Nah ternyata itu kamuflase. Mereka pura-pura bikin itu seolah-olah punya, oh ada resort silakan berlibur. Ternyata itu dijadikan tempat adalah poin supaya malam-malam orang-orang Ethiopia yang keturunan Yahudi dipulangkan ke Yerusalem. Mereka semua malam-malam, banyak mereka. Dan suatu saat di film itu anaknya nanya sama bapaknya, "Pak, ngapain kita nyelamatin orang Afrika? Beda kan sama kita orang Israel." Nah barulah bapak jelasin, anakku, dia gambar kayak boneka-boneka. Anakku dulu ada namanya Raja Salomo. Istrinya banyak, salah satunya orang Afrika. Ethiopia. Jadi saudara, siapa tahu dari 1000 itu ada orang Indonesia. Jangan-jangan kita keturunan orang Israel saudara. Perlu cek di ancestry.com. Cek, jangan cari tahu saudara. Jangan-jangan ya, 1000 loh. Ya kan, bangsa aja cuman, negaranya cuman 200-an kan. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita kembali ke ayat ini. Aku mengasihimu Tuhan, hanya aku lebih takut sama istri daripada sama Tuhan. Kalau aku hancurin, istriku nanti marah. Istri-istriku sekitar 500 kan 400 yang marah-marah. Gitu loh. Aku bisa nggak dikasih tanda kutip. Dia lebih takut pada manusia daripada sama Tuhan. Sehingga oke lah, bolehlah berhala. Sampai ada satu pakar teologi yang berkata Salomo itu kemungkinan ada di neraka. Oh gitu ya, karena dia menyembah berhala. Nah saudara, siapa yang sudah pergi ke surga tahu ada Salomo di sana? Ini jawabannya saudara. Kita kembali lagi. Ini jawabannya ada di sini. Saudara tahu, pengkhotbah itu boleh dikatakan kitab terakhir daripada Salomo. Salomo memiliki segalanya, kekayaan, kepintaran, istri. Tapi di 2 ayat terakhir dari pengkhotbah baru dia menyadari. Akhir dari sesuatu yang perlu didengar ialah takutlah akan Allah. Dia menyadari segala sesuatunya ini nggak ada artinya. Maka itu kita pengkhotbah diawali mula-mula dengan apa? Segala sesuatu adalah sia-sia. Usaha menjaring angin. Segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Dari seorang yang mempunyai kekayaan berlimpah ruah berkata segala sesuatu itu sia-sia. Karena dia tidak memiliki takut akan Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan. Kalau saya tanya sama saudara, saudara mengasihi Tuhan gak? Saya yakin saudara mengasihi Tuhan, amin. Kalau enggak saudara gak akan ada di tempat ini. Tapi kalau saya tanya apakah saudara takut akan Tuhan? Beranikah saudara menjawabnya? Orang yang mengasihi Tuhan ternyata belum tentu takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Saudara, saya sudah pernah sampaikan ini, Pastor Hani juga kayaknya sering membagikan berapa kali. Saudara tahu yang namanya Jim Bakker, hamba Tuhan terkenal di Amerika. Dia salah satu televangelis pertama saudara ya, pionir. Kalau dulu kan sebelum ada YouTube, ada sosial media, kalau kamu mau siaran itu harus membangun stasiun televisi sendiri. Sehingga dia ini salah satu yang membangun stasiun televisi sendiri dan menyiarkan dia. Sehingga dia ditonton jutaan orang di Amerika. Terkenal Jim Bakker, diberkati, sukses, kaya. Diberkati, berlimpah, sukses, pelayanan menjangkau ratusan juta orang di Amerika. Tapi ternyata saudara, dia jatuh di dalam dua dosa. Dosa yang pertama adalah dia jatuh di dalam dosa pajak. Ya, dia mengemplang pajak, penggelapan pajak. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, dia selingkuh sama stafnya. Nah akhirnya saudara, pemerintah Amerika karena menemukan bukti ini, dia dimasukin ke dalam penjara. Kemudian dia dikunjungin sama seorang hamba Tuhan yang bernama John Bevere. Dia menulis buku judulnya Takut Akan Tuhan, Fear of God. Di dalam bukunya itu dia mengunjungi Jim Bakker. Dan dia bertanya sama Jim, Pastor, kamu waktu berbuat dosa ini, menggelapkan pajak dan selingkuh, kasihmu mulai luntur ya sama Yesus. Kamu mulai jauh ya dari Tuhan waktu kamu jatuh dalam dosa ini. Saudara tahu jawabannya apa? Tidak.
I love God true and true. Saya tidak pernah luntur kasih saya sama Tuhan. Kasih saya tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Tetapi yang saya tidak punya adalah takut akan Dia. Saudara lihat perbedaan ini. Mengasihi Tuhan is one thing. Tapi takut akan Tuhan itu adalah suatu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan sedemikian rupa sehingga kita tidak mau mendukakan Dia atau membuat Dia sedih, kecewa atau marah. Jadi ternyata takut akan Tuhan adalah suatu bentuk penghormatan sedemikian rupa membuat kita takut untuk berbuat dosa, takut untuk mendukakan Tuhan. Sama seperti misalnya saya menjadi Pastor Hani. Tapi saya juga harus takut akan Pastor Hani. Takut bukan kayak ketakutan ya, bukan. Tapi saya menghormati dia sedemikian rupa karena dia sebagai bapak rohani saya, sebagai gembala. Saya tidak membuat dia kecewa atau marah karena perbuatan saya. Itu ada satu contoh. Nah sama dengan takut akan Tuhan saudara. Itu ada suatu penghormatan kepada Tuhan sedemikian rupa sehingga saudara tidak mau mendukakan atau membuat Allah sedih. Dan itu akan saudara dapatkan ketika kita intim dengan Tuhan. Mungkin awal-awal ketika kita baru kenal Tuhan, oh Tuhan baik, Tuhan sayang, Tuhan betul. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita intim, Tuhan akan mulai mengajarkan takut akan Dia. Maka dari itu Daud berkata apa? I love your law, I love your precept. Aku mengasihi, mencintai hukum-hukummu. Kok hukum dicintai sih? Hukum itu kan kesannya ada hukuman, tapi Daud mengasihi. Karena itu. Poin yang terakhir saudara. Keintiman akan membuat kita bertumbuh, katakan bertumbuh. Kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah saudara, Paulus dengan sangat gamblang menjelaskan tentang kedewasaan rohani ya saudara. Kalau kita bicara kedewasaan manusia, kalau saudara anak saudara umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, minum susu ya, masih ngempeng ngedot saudara, itu kan suatu hal yang biasa saudara ya kan. Tapi dikatakan ketika orang itu sudah beranjak sampai 20 tahun, 30 tahun, udah kuliah, udah saudara umur seperti ini, saudara datang ke dalam gereja masih shalom. Berarti saudara something wrong. Ya enggak? Nah Paulus ini dengan jelas mengajarkan, aku akan meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ketika kita intim dengan Tuhan saudara, Tuhan akan mengajarkan kita untuk bertumbuh dan bertumbuh. Banyak sebetulnya listnya saudara, perbedaannya. Tapi saya hanya bikin sedikit aja, karena mengingat waktu. Ya kita lihat, dulu kita sebelah kiri saudara. Ya. Selalu memohon berkat. Tuhan berkati aku, berkati pekerjaanku, berkati bisnisku, berkati usaha, berkati rumah tangga dan segala macam. Salah nggak? Nggak salah saudara, bagus justru kita berdoa seperti itu. Good. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan saudara, Tuhan akan mengajarkan kita. Saatnya untuk bukan memohon berkat lagi. Berdoa untuk kita jadi berkat. Dan itu akan saudara lakukan ketika saudara bertumbuh. Saudara doa saya akan berubah saudara. Doa saudara bukan lagi Tuhan berkati aku. Tuhan bagaimana untuk bisnisku jadi berkat. Pekerjaanku jadi berkat. Rumah tanggaku jadi berkat. Supaya aku bisa jadi berkat. Kesaksian sedikit saudara. Tahun ini saya pergi ke Israel bersama dengan gembala, dengan grup saudara bulan Maret kemarin. Nah itu perjalanan saya yang keempat saudara. Tapi sebelumnya, 3 perjalanan sebelumnya, perjalanan ke Israel saya ini selalu disponsori orang, alias diberkati, alias gratis saudara. Yang pertama diberkati lewat jemaat gereja lain, ya. Saya sampai sekarang kagum lah sama Tuhan luar biasa. Bagaimana ketika dia ke Israel, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan siapa yang mau aku ajak ya. Dia pergi ke gerejanya, dia plototin semuanya, nggak ada jawaban.
Tapi ketika dia ngelihat saya, Tuhan bilang ini orangnya kau bawa. Terus yang kedua, sahabat saya dari Malaysia berkata, aku mau berkatin kamu ke Israel. Dan yang ketiga berjemaat Tuhan, ya gereja kita ini memberkati saya. Cuman yang ketiga ini adalah ada perubahan sampai berkali-kali, saudara, perubahan harganya. Dan saya tidak enak untuk minta dia lagi. Masa udah dibayarin minta lagi. Ada kenaikan lagi, bayarin kekurangan. Gitu kan? Nggak mungkin dong saya ngomong gitu, ya kan? Terus kalau dia nggak ngasih, masa saya mau marah? Oh berkatin hamba Tuhan, nanggung-nanggung. Masa gitu saudara. Udah untung dibayarin gitu kan. Jadi saya diam saudara, saya tahu. Tapi dari situ saya seperti diingatkan Tuhan, iya Tuhan. Saya mau ke next Tuhan. Saya pergi dengan biaya sendiri, bahkan saya bisa sponsor orang. Dan saya berdoa itu saudara. Puji Tuhan tahun ini terjadi saudara. Saya pergi dengan biaya sendiri, bahkan bisa sponsor 1 orang untuk ikut ke Israel saudara. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan, bukan karena saya kuat gagah, saya punya banyak uang. Tidak saudara, itu karena perkenanan Tuhan. Tapi bukan berarti saya menutup pendaftaran kalau saudara mau sponsor saya ya. Saya masih terbuka saudara. Saudara mau bayar saya ke Israel, oh dengan senang hati silakan. Itu iman bisik-bisik saudara. Nah yang berikutnya lagi, relakan badai. Ya next, langsung ganti topik ya. Next, relakan badai itu bicara tentang kita selalu Tuhan singkirkan masalah ini daripadaku, Tuhan singkirkan masalah ini. Tapi ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan berkata sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa melewati masalah ini. Berikan aku kemampuan untuk bisa melewati masalah ini. Amin saudara. Kita tidak takut lagi sama masalah, tapi juga bilang Tuhan, aku tahu ini aku harus lewati. Beri aku kekuatan karena aku nggak sanggup secara manusia. Nah, yang ketiga lagi Allah sebagai opsi terakhir. Ya, udah coba sana, gagal. Oke Tuhan, datang ke Tuhan, Tuhan tolong. Udah mentok. Ketika kita bertumbuh, kita akan bilang Tuhan, apapun pertama kali yang kita tanya Tuhan. Pertama kali yang kita cari Tuhan, bukan manusia. Amin. Nggak gampang saudara, tapi ketika saudara bertumbuh. Kekecewaan sebagai alasan semakin jauh, ya kan. Kita nggak disapa sama Asher di depan tadi, kecewa balik. Saya nggak mau gereja lagi, Ashernya nggak senyum. Ya kan, ketemu Pak Hani di mall nggak dilihat, nggak disapa. Oh sombong Pak Hani, nggak mau saya gereja lagi. Ya. Saya disakiti sama anak Tuhan di tempat kantor saya, di tempat usaha, di tempat pekerjaan, bisnis saya orang anak Tuhan, saya ditipu. Saya nggak mau gereja lagi. Saudara, jangan menyalahkan penulis lagu kalau yang bawain lagunya suaranya jelek saudara. Benar gak ya? Masa lagu karangan Bruno Mars, bagus kan? Karena saya yang nyanyi, itu saudara bencinya sama Bruno Mars. Saya nggak tahu lagu, lupa aja. Saya nyanyi gitu kan, ya kan. I wanna be millionaire, ya jelek banget Bruno Mars, jelek kamu ini. Kok salahin Bruno Marsnya? Salahin yang nyanyinya. Ya. Justru kekecewaan membuat kita semakin dekat sama Tuhan, amin. Karena Tuhan dekat kepada orang yang jiwanya hancur. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina. Dan yang terakhir, layak. Kita tidak akan merasa layak, saudara. Jangan pernah tertanam dalam diri kita, aku layak. Karena aku banyak masalah, aku melewati, aku layak diberkati Tuhan. No. Jadilah seperti Petrus, Tuhan pergilah daripada aku ini orang berdosa. Nah, sekarang kita lanjut dengan ini saudara. Iya, baca sampai 1, 2, 3. Ia harus semakin besar tapi aku harus semakin kecil. Kenapa? Karena Andrenya ini gak bagus saudara. Manusianya kita ini gak bagus, jujur, ya kan? Kita harus semakin kecil. Andrenya ini harus semakin kecil. Karena Andrenya ini banyak gak bagusnya. Banyak jeleknya. Maka itu perlu lebih banyak Yesusnya di dalam kehidupan. Sehingga mengalahkan kejelekannya Andrenya ini. Kita harus sadari itu. Ketika kita intim sama Tuhan, kita semakin kasih lihat loh. Sama lah saudara ketika saudara punya center. Ya kan, ketika center orang dari jauh, kelihatan orangnya. Tapi kita semakin dekat baru kelihatan jerawatnya, ya kan. Baru kelihatan itunya, bopengnya, apa segala macam. Sama ketika kita semakin dekat sama Tuhan, semakin kelihatan loh jeleknya kita. Ini saya akan bersaksi saudara sebentar lagi, sabar. Ya,
Nah, saya nggak mau cerita tentang ini, karena ini udah cukup terkenal saudara. Tapi intinya adalah komunikasi intim dengan Tuhan tuh dalam kondisi, situasi, konteks apapun, dekatlah dengan Tuhan. Dalam konteks ini Yesus lagi ngajar. Maria dan Marta memilih untuk masak, nggak salah. Cuma dia komplain kan. Maria memilih untuk duduk untuk dengar. Dan Yesus bilang apa? Akhirnya dikatakan dia mengambil yang paling terbaik. Itu yang perlu. Karena ini lagi komunikasi, lagi pengajaran. Dengarkan. Ya kan? Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak diambil daripadanya. Ini dalam konteks lagi belajar firman Tuhan, Yesus lagi mau ngajar. Tapi ada satu konteks lagi saudara, Yesus nggak lagi ngajar. Dia lagi nyebrang, begitu dia nyebrang, setelah dia nyebrang, langsung dia bertanya seperti ini. Begitu dia nyebrang, dia langsung bertanya kepada murid-muridnya. Kita baca sama-sama 2, 3. Lalu, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara, perhatikan di sini. Dalam konteks ini mereka nggak lagi belajar loh. Dan ingat, Roh Kudus belum dicurahkan. Yesus tiba-tiba aja lemparkan pernyataan. Menurut orang aku siapa? Oh, ada yang bilang Elia, ada yang bilang. Oke, sekarang menurut kamu aku siapa? Simon, saya percaya. Waktu sedang ditanya itu, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa ya Yesus ini? Dia baik, dia melakukan mujizat. Dan Allah Bapa menyingkapkan dia. Wow, dia adalah Mesias loh. Dan tahu sendiri Petrus orangnya kan spontan, nggak pernah mikir, ngomong dulu baru mikir. Engkau adalah Mesias. Tapi Yesus bilang apa? Hei, betul. Tapi yang menyingkapkan itu bukan manusia, Bapa di surga. Saudara, bicara keintiman, itu bukan hanya bicara saudara di kamar. Kalau bisa ada gitar, baca Alkitab 1 jam, 2 jam menyembah. Doa saudara, itu bagus, itu betul, itu nggak salah saudara. But it's not just about that, bukan hanya itu aja. Bagus sih saudara saat duduk pagi-pagi 1 jam, 2 jam menyembah Tuhan. Tapi bicara keintiman, bicara intensitas saudara. Saya ambil perumpamaan begini lah. Saudara di sini pernah potong rambut kan? Kalau enggak rambut saudara sudah gondrong sepanjang, lebih panjang dari ya. Saudara pasti pernah ke salon, betul enggak? Potong rambut ini saya baru potong kemarin, keren kan? Gitu. PD-nya ampun. Saudara, nah saudara, saya mau tanya ketika saudara keluar dari salon, saya bertanya saudara pede nggak? Pede kan? Keluar tuh kayak jalannya agak beda, agak gini. Kayaknya ganteng ya, cantik ini. Terus ada orang, aku lagi diliatin. Kenapa? Karena kita baru di salon, beda kalau keluar dari toilet kan agak pede. Aduh, settingku turun nggak ya? Ya kan? Kalau dari salon tuh pede. Nah, seringkali ketika kita habis saat teduh sama Tuhan, itu perasaan kita seperti itu, pede kan, mana iblis, gua hajar lo iblis, kayak gitu. Tapi kan, saudara kalau habis dari salon, dari potong rambut, saudara harus potong rambut lagi kan. Bukan berarti, aku udah ganteng, sudah aku gak potong 1 tahun. Langsung kayak singa, gitu kan. Saudara harus tetap balik lagi ke salon potong rambut kan. Untuk menjaga biar terus ganteng dan keren. Saat teduh dengan Tuhan, bagus. Tapi saudara harus keep itu. Bukan hanya ketika saat teduh pagi-pagi. Di pekerjaanmu. Di tempat usahamu. Ketika engkau makan. Ketika engkau sedang ngobrol tempat pekerjaanmu. Ketika engkau sedang membawa kendaraan, motor atau mobil. Ketika engkau sedang duduk, ketika engkau sedang melihat anakmu atau engkau sedang di rumah. Tetap jaga keintiman itu. Bicara sama Tuhan. Banyak hal yang kita bisa bicarakan sama Tuhan. Tidak hanya terlepas kepada hal-hal yang rohani. Tuhan juga rindu dengan bisnis saudara, benar gak? Tuhan rindu memberkati bisnis saudara. Tuhan rindu memberkati pekerjaan saudara. Talk about it. Bicara sama Tuhan. Tuhan kok bisnisku gini-gini aja Tuhan. Tuhan aku ini baru dikecewakan loh sama teman kantorku loh. Aku digosipin loh Tuhan.
Tuhan, nih istriku nih masa marahin aku Tuhan, aku nggak salah Tuhan. Talk, bicara, komunikasi, is personal, pribadi. Saat teduh is very good, bagus sekali. Jaga itu, maintain terus. Supaya jangan dari pagi kita saat teduh, malam bilang Tuhan ingat aku. Remember tadi pagi gitu. Dia terlebih rindu komunikasi dengan Tuhan. Dan saudara bilang, Pak saya nggak tahu banyak Alkitab, teologi apa segala macam. Firman Tuhan ini berkata apa? Dia bukan hanya dia menyembunyikan kepada orang pandai, orang bijak. Tapi kepada orang lemah. Dikatakan sini bagi orang, engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi nggak ada alasan lagi bilang, oh aku Tuhan nggak akan sikapkan aku lah, aku pendidikanku nggak tinggi. Tuhan bilang orang kecil, Tuhan singkapkan justru. Amin. Nah, saya akan menutup dengan kesaksian. Dan saya yakin kesaksian ini pasti disukai para istri-istri. Oke, bulan Februari awal saudara. Saya ingat itu awal, hari Senin, saya ribut dengan istri saya. Cukup besar, ribut saudara. Kalau lagi ribut-ribut itu, malamnya tidak selesai saudara. Lanjut ke Selasa. Ada 2 pengerja di tempat ini ya. MDPJ 2 pengerja di tempat ini hari Selasa. Tapi istri saya nggak bisa ikut karena dia sakit saudara. Pusing, demam gitu. Mungkin karena ribut sama saya kali ribut. Pusing dia demam saudara. Jadi udah saya pergi sendiri. Tapi kita masih ribut saudara. Dan saya ingat waktu itu Pastor Hani berkata bahwa nanti bulan Maret kita ke Israel. Saya diberikan mandat untuk mengurapi Elisa. Saya diberikan mandat untuk mengurapi Elisa. The moment Pak Hani ngomong, aku diberikan mandat untuk mengurapi Elisa. Saya ingat saya duduk di baris ketiga di sini. Hadirat Allah turun. Boom, saya menangis. Saya merasakan hadirat Tuhan di tempat itu. Dan saya bilang, Tuhan, saya belum ke Israel udah merasakan ini. Keren banget gitu kan. Tapi kemudian sukacita saya berubah menjadi kesedihan. Karena ketika saya sedang menikmati hadirat Tuhan, seperti urapan itu saudara, saya nikmatin. Terus saya bilang, Tuhan, saya menangis. Tuhan, buat apa urapan kalau gak ada istri yang menopang saya? Buat apa urapan kalau tidak ada penolong saya di samping saya yang berjalan bersama-sama? Karena saat itu saya sedang sendiri lagi. Buat apa Tuhan kalau urapan ini gak ada istri yang menopang? Dan pertama kali dalam sejarah hidup kekristenan saya, gak pernah saya alami ini, pertama kali saya tidak menganggap urapan sebagai sesuatu yang penting. Saya melihat urapan sebagai sesuatu yang tidak signifikan, yang biasa aja. Karena saat itu saya berkata, Tuhan buat apa urapan, aku diberkati, aku dipakai, diurapi, tapi rumah tanggaku berantakan. Buat apa aku berhasil di pelayanan, tapi di rumah tanggaku aku gagal. Karena saat itu saya lagi ribut saudara kan. Dan saya kecewa dan saya nangis Tuhan. Saat itu saya betul-betul melihat urapan tuh kayak biasa aja. Kemudian pulang. Kita pulang istri saya sudah istirahat, udah tidur saudara, saya gak bangunin. Lanjut besok saudara. Kong Hee datang, Pastor Kong Hee dari Singapura. City Harvest Church. Rabu malamnya ada KKR. Dan istri saya belum pulang. Jadi malum lah lagi, biasa kan kalau lagi ngambek-ngambek kan gak mau teleponan. Mau ngajak dia apa enggak. Udah saya pergi sendiri, saya ganti baju rapi. Ketika saya mau pergi keluar, Tuhan bilang, mana yang lebih penting? Istrimu atau Pastor Kong Hee? Wih, saya kaget. Istriku Tuhan, jangan pergi. Saya kembali lagi ke kamar, saya ganti baju. Begitu saya ganti baju, saya duduk saudara. Tuhan bilang, kamu egois. Kaget. Andre, kamu egois. Kamu selfish. Bukan jual ikan ya, selfish. Bukan ya. Egois, mementingkan diri sendiri. Kok gitu Tuhan? Tuhan mulai singkapkan, kamu lihat istrimu. Kamu lihat masalah yang sedang dia hadapi. Baru saya diperlihatkan saudara. Istri saya sedang mengalami banyak masalah. Satu. Sehari bisa dapat 2, besok lagi 1. Terus berentetan saudara selama berapa hari saya lupa. Dan apa jawabanmu Andre? Iya ya Tuhan. Istri saya waktu
sharing masalah dia, saya bilang, baru gitu aja. Masalah saya lebih besar. Pendeta, hamba Tuhan dilawan gitu. Suami gitu. Baru gitu aja masalah, ujianku lebih besar. Ketika dia mengalami kekecewaan dengan seorang, kamu kayak gak tahu karakter dia memang seperti itu. Dia gak butuh itu kata Tuhan. Kamu lihat, dia gak butuh itu. Dia butuh penghiburan. Dia butuh kekuatan daripadamu, tapi kamu justru sebaliknya. Kamu egois, kamu selfish, hanya memikirkan dirimu sendiri. Sedih saya menangis sudah. Saya minta ampun sama Tuhan. Loh Tuhan ampun, aku tidak peka sama istriku. Saya tunggu dia pulang, begitu pulang saya curhat, saya minta maaf, dipulihkan. Dan sejak saat itu saudara boleh tanya istri lah, jangan tanya, kalau saya pasti bilang, saya udah berubah. Saudara, saya merasa diri saya ini orang baik saudara. Saya orang baik kan ya, orang baik. Mau promosi diri sendiri. Saya merasa saya orang baik loh saudara. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Saya oke lah, orang baik lah. Saudara, ternyata ada dua tipe orang ya saudara. Ada satu tipe yang seperti duren, saudara tahu duren kan. Luarnya tuh keras, tajam ya saudara ya. Disentuhkan bisa luka, saudara. Tapi begitu dibanting, istilahnya dibanting sama Tuhan, keluar musangking, manis, enak gitu kan. Ada orang seperti itu, kelihatannya keras begitu dibuka, lembut gitu kan. Tapi ada orang yang seperti bawang merah, bawang bombay, lapisannya banyak. Udah dibuka masih ada lapisan lagi, diiris lagi masih ada lagi, dibuka. Itu saya saudara. Saya merasa saya udah oke sebagai orang, udah baik lah, udah oke lah, harusnya nggak jelek-jelek banget gitu. Tapi ternyata Tuhan ada cara untuk mengupas satu layer yang saya sembunyikan selama ini, kesombongan saya, pride saya. Begitu dikupas, iya Tuhan, ada layer lagi ini loh Tuhan. Sehingga saya di situ kayaknya saya nggak pernah sama lagi sejak itu. Saudara boleh tanya istilah, nggak tahu benar apa enggak ya. Kalau saya bilang saya udah berubah gitu. Nah, tanya para suami-suami, ingat ya, kita perlu belajar satu bahasa saudara. Kita tahu ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris kan, bahasa Batak, bahasa Jawa. Perlu satu bahasa para suami perlu mengerti, yaitu bahasa istri. Contoh, kalau kita tahu kata terserah saudara, di Alkitab Kamus Besar Bahasa Indonesia, terserah itu artinya menyerahkan seluruhnya. Apa yang terjadi? Tapi kalau terserah menurut istri, aku terserah selama sesuai dengan tujuan aku. Mau makan apa? Terserah. Yang suaminya senyum-senyum tahu lah itu. Ya kan? Kalau kita kan coba praktis ya. Haus, minum. Lapar, makan. Ya kan? Kalau istri nggak gitu. Istri itu bilang, aduh kenapa kerongkonganku kok kering ya, kayaknya kurang minum loh. Nah kita kan jadi suami, ya kalau haus minum lah. Oh dulu gitu, sekarang oh ya mau minum ya, ambilin minum. Ternyata mau minum saudara. Datang ke kamar gitu, aku mau ke pasar loh, banyak belanjaanku ke pasar. Jangan kita bilang, ya sudah hati-hati ya mau pergi. Itu minta ditemenin. Jadi ternyata ketika kita peka sama Tuhan, kita semakin peka sama istri kita, termasuk bahasanya. Tapi juga istri-istri ya boten-boten ngomong lah langsung sama suami. Jangan pakai teka-teki gitu, suruh mikir ini maksudnya apa ya gitu kan. Jangan sampai salah. Ya kan? Saya ingat saya udah pakai piyama, udah mau istirahat gitu kan. Istri saya bilang aku harus ke pasar loh, banyak orderan besok. Tapi gak apa-apa lah kamu istirahat aja. Saudara tahu? Kalau dulu puji Tuhan, yes kamu istirahat. Saya langsung yaudah kenapa? Jadi ya temenin. Itu saya dapatkan ketika saya mengalami keintiman dengan Tuhan. Kita semakin bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan dan pengenalan dengan sekitar kita, termasuk istri kita. Yang belum menikah ya persiapan aja ini kisi-kisi. Kita semakin mengerti dan peka sama suara Tuhan, peka sama suara istri kita. Semoga kesaksian ini menjadi berkat khususnya para istri-istri. Senang ya hari ini istri-istri merasa dibela. Mari kita bangkit berdiri. Angkat pujian ini. Setelah itu kita akan berdoa. Hanya dekat Allahku,
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya katakan hanya dekat. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Katakan keselamatan. Keselamatanku. Katakan ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. katakan selamanya. Selamanya. Katakan ini dari awal. Dekat pada. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku. sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah Katakan perlindunganku, keselamatan. keselamatanku. Katakan haleluya, ku ingin selalu. Ingin selalu bersekutu dengan, Yes Lord. menikmati hadiratmu, Biarkan roh biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. aku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, Yes Lord. menikmati hadiratmu, Biarkan roh biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Ingin selalu Menjadi kerinduan Tuhan. Bersekutu denganmu. menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah Katakan sekali lagi, bersamamu. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Terima kasih. Sungguh indah bersamamu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah ditaburkan. Saatnya kami untuk meresponi firman. Karena tanpa respon dari jemaat yang benar, firman ini tidak akan berdampak, saudara. Saudara, ini kesempatan
masing-masing daripada kita melihat ke dalam kita, melihat kepada kehidupan masing-masing. Tidak terlepas siapa engkau, siapa saudara. Lihat pada dirimu dan tanya sama dirimu, karena engkau sudah tahu jawabannya. Gimana hubunganmu dengan Tuhan? Saya tidak akan menghakimi saudara, tapi saya hanya mengizinkan saudara datang pada Tuhan. Nyatakan gimana kehidupanmu, keintimanmu dengan Tuhan. Apakah kau dekat dengan Tuhan? Atau kau berkata, Tuhan, aku agak jauh loh. Tuhan, aku kayaknya perlu lebih dekat lagi samamu Tuhan. Tuhan, aku ternyata selama ini gak terlalu intim dengan. Terima kasih Yesus. Setiap daripada kita hampiri Dia. Dan kalau saudara ingin memulihkan hubungan keintiman itu dengan Tuhan, kalau saudara mau taruh tanganmu di dada, ya saya mau berdoa. Bapa di surga, aku berdoa kiranya Tuhan kau menjaga setiap hati, kau jamah setiap hati Tuhan. Pulihkan hubungan-hubungan yang jauh. Bangun kembali keintimanmu dengan mereka. Bangun kembali hubungan yang intim dengan mereka Tuhan. Mereka tidak dapat hidup tanpamu Tuhan. Mereka tidak akan berhasil tanpamu Tuhan. Biarlah mereka membangun keintiman di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, lawat jamah dalam nama Yesus. Syodem Tuhan, tunjukkan kepada mereka Tuhan, sebagaimana kau menunjukkan kepada hamba, tunjukkan kepada mereka daerah mana yang mereka harus lepaskan, daerah mana mereka harus serahkan kepadamu. Biar keintiman itu semakin kuat, semakin mengasihimu, karena Engkau sudah semakin dekat Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Oh, lawat jamah. Terima kasih Bapak, meteraikan doa hamba-Mu, sempurnakan berita kamu dalam nama Yesus.